siapapun, bahkan bukan dengan manusia pun kita berteman juga. Ya, banyak hewan-hewan tuh yang jadi teman kita juga kan. Dan hewan pun tahu ini orang baik pada dia. Enggak usah hewan, tanaman pun ada yang tahu. Ada tanaman tuh kalau disiram sama si fulan ini subur, bagus, berbuah. Tapi kalau dipegang dengan yang satu, langsung mati dia. Karena cara nyiramnya pun sudah berlain. Kasar. Bayangkan tanaman yang lembut, ya, ketika disiram sampai akarnya pun naik semua, matilah dia. Ada yang nyiram sambil disapa, dikata-kata dengan bagus. Ya, bahkan pernah diuji coba, nasi ditaruh 2 tempat gitu, itu ditaruh dalam tempat yang sama lah. Yang satu dicaci maki, yang satu dibasuh, yang dicaci maki itu rusak cepat. Padahal sama-sama nasi, coba. Tapi yang satu, tanaman juga begitu. Ketika disapa, makhluk Allah, siapapun makhluk itu yang bernyawa, ataupun yang tidak, mereka punya perasaan. Apalagi yang beda agama, dia manusia. Ya, manusia yang punya perasaan. Memang dia beda agama. Tapi yang menyapa tadi bisa terus agamanya berbeda, yang tadi berbeda bisa Allah berikan hidayah. Ya, itulah saya katakan bahwa budi pekerti, akhlak itu penting sekali. Bahkan dalam sebuah hadis, mereka-mereka yang paling banyak masuk surga setelah takwa, mereka yang punya akhlak yang mulia. Coba. Setelah takwa, akhlak. Bahkan yang nanti paling dekat sama Rasul juga adalah mereka-mereka yang ahasinukum akhlaqa. Manusia-manusia yang punya akhlak yang mulia, yang paling dekat nanti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah, majlisan yaumal qiyamah, tempat nanti di hari kemudian yang paling bagus akhlaknya. Olehnya itu dengan siapapun, seperti saya katakan tadi, bukan hanya kepada yang non-muslim, siapa saja. Kita harus berakhlak dengan ekosistem alam semesta ini, harus kita berinteraksi dengan budi pekerti juga, dengan akhlak. Ya, tidak dirusak lingkungan. Itu ajaran Islam. Coba. Bahkan dalam keadaan perang, bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ini dalam keadaan perang, pohon-pohon jangan ditumbangkan. Tempat ibadah yang beda agama pun jangan dihancurkan. Petani jangan dibunuh, coba. Ini dalam keadaan perang. Sekarang kita lihat bagaimana peradaban manusia yang katanya sudah modern. Dihancurkan semuanya, coba. Ya, Babilonia ketika invasi Amerika ke Irak, hancur enggak? Dihancurkan semua. Hanya mencari, belum ada bukti, senjata pemusnah massal. Hancur itu Irak. Senjatanya enggak ada. Siapa yang ngadili? Ini terjadi. Yang mengatakan manusia katanya sudah punya peradaban tinggi. 15 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan. Tanaman tidak dirusak juga dalam keadaan perang. Semua dijaga. Ya, peperangan merupakan satu pilihan yang terakhir dari semua hal itu sendiri. Tapi alam pun terjaga. Olehnya itu dengan siapapun kita harus punya budi pekerti dan akhlak yang mulia, walaupun beda agama. Ya, kalaupun terjadi diskusi dialog bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang sangat hikmah, dengan cara-cara yang bagus, nasihat yang bagus. Nah, itulah Islam dan itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, dan kita sebagai umatnya, nah ini untuk kita memiliki peran rahmatan lil alamin pasti tidak mungkin. Itulah milik Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk pengikutnya sekurang-kurangnya rahmat dalam rumah tangga. Ya, di rumah itu suami, ayah dari anak-anak itu rahmat di rumah.
Yang belum punya rumah tangga, belum bersuami, belum punya istri apa, Islam itu rahmat untuk dirinya. Seluruh anggota tubuhnya itu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan si fulan ini yang memiliki anggota tubuh ini, memberikan yang terbaik untuk kami semua. Bahkan tetangga, rahmat untuk kampungnya, semakin luas dan semakin luas. Apapun tetangga kita, Muslim. Jadi dengan tetangga pun kita diperintahkan untuk berlaku baik. Apapun agama mereka, apapun sukunya. Nah, jadi sekali lagi, keyakinan dan agama yang kita miliki ini adalah untuk memberikan yang terbaik untuk yang di sekitar kita, diri kita, masyarakat kita, tetangga kita. Dan bersyukurlah mereka-mereka yang Allah karuniai hati yang bersih, ya, yang memiliki hati yang punya kelembutan dan kecintaan kepada sesama anak bangsa. Apapun suku, agama, dan keyakinan mereka, kita berikan yang terbaik. Dan banyak mereka-mereka yang akan menganut agama yang kita yakini dengan akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Itulah Islam, itulah warisan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tempat yang penuh dengan cahaya untuk mereka-mereka yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Semoga Allah jadikan kita manusia-manusia yang selalu memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kecintaan karena Allah, benci karena Allah, dan dampaknya kelak insya Allah bukan hanya di dunia, dan di akhirat kelak akan memberikan dampak yang positif, syafaat yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.